Tapi dia menitipkan surat untuk ibunya. Dan surat itu membuat semua kita menangis dan menyesali ketidakberdayaan kita. Negara tidak boleh abai. Negara tidak boleh tidak hadir. Negara tidak boleh komplisit. Kita ketemu kembali dalam Kufadis Indonesia. Kali ini saya ingin mengajak kita semua melihat apa yang terjadi di NTT. Pelajaran dari NTT adalah pelajaran yang sangat mahal. Saya terdiam dan menangis dalam hati ketika membaca berbagai postingan dan berita surat kabar tentang seorang anak laki-laki 10 tahun, YBS, yang mengakhiri hidupnya di sebuah pohon cengkeh dekat rumah neneknya di Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur. Dia, YBS, terlalu muda untuk mati. Bayangkan anak berusia 10 tahun memutuskan mengakhiri hidupnya karena tidak kuasa menghadapi penderitaan yang tidak seharusnya terjadi di negeri yang kaya raya ini. Di negeri di mana kemewahan melimpah di banyak rumah di seluruh negeri. Siapapun yang namanya manusia pasti menangis, menyesali diri karena tidak bisa berbuat apa-apa untuk mencegah kematian yang mengenaskan ini. Kenapa seorang anak 10 tahun yang masih punya masa depan yang panjang memutuskan untuk mengakhiri hidupnya? Bukan hanya mengakhiri hidupnya dengan cara yang mengenaskan, tapi dia menitipkan surat untuk ibunya. Dan surat itu membuat semua kita menangis dan menyesali ketidakberdayaan kita. Surat kepada ibunya, seorang perempuan yang ditinggal suami dengan bekerja serabutan, ibunya tak mampu memenuhi semua kebutuhan anak-anaknya. Apalagi dalam keadaan ekonomi yang serba mahal sekarang ini. Surat itu menunjukkan betapa dia sangat memahami kesulitan ekonomi atau kemiskinan yang menghimpit ibunya. Dan dia tidak memaksakan permintaannya. Dia meminta ibunya ikhlas melepasnya pergi. Tidak usah mencarinya lagi. Surat itu ingin membebaskan ibunya dari beban hidup yang begitu berat. Bayangkan seorang anak 10 tahun menulis surat seperti itu kepada ibunya. Hatinya sangat mulia. Dia tidak marah, dia tidak dendam, dia tidak menyalahkan. Tapi surat itu bukan hanya untuk ibunya yang pasti menangis ketika membaca surat itu. Surat yang dengan sangat sederhana ditujukan kepada semua kita, anak-anak bangsa. Surat itu ditujukan kepada Presiden Prabowo Subianto, kepada semua yang punya hati dan kemanusiaan. Saya membaca surat itu lebih dari satu kali. Dan saya terkesan dengan bahasa yang jujur yang dituliskan oleh YBS. Memang surat itu tidak memaki-maki keadaan. Tidak menyalahkan pemerintah, tapi surat itu menyiratkan duka yang sangat dalam. Menyimpan sakit yang disembunyikan dan mengirim pesan kepada kita semua untuk berbuat lebih buat mereka yang papa, mereka yang terpinggirkan oleh kehidupan yang keras, kehidupan yang mulai kehilangan rasa kemanusiaan. Saya selalu membaca berita, buku, dan surat
dengan melihat bukan hanya yang tertulis, tetapi yang tidak tertulis. Not only to read what is written, but what is not written. What is between and behind the lines. Pertanyaannya, apa yang kita baca dari surat itu? Pertama, negara tidak hadir. Di tengah melimpahnya kekayaan, masih ada anak 10 tahun tidak bisa membeli buku dan pena. Masih ada ibu muda yang tidak mampu membelikan buku dan pena buat anaknya yang sekolah. Kalau melihat jumlah anak-anak yang tidak bersekolah atau drop out, maka kesan bahwa negara tidak hadir memang sulit untuk dibantah. Yang kedua, konstitusi kita mengamanatkan anggaran pendidikan kita 20% dari APBN. Tahun 2026, belanja APBN kita 3.842,7 triliun, anggaran untuk fungsi pendidikan 453,7 triliun, anggaran Perlinsos 279,5 triliun. Kalau tata kelola anggaran pendidikan bersih dari korupsi, seharusnya semua kebutuhan sekolah bisa disediakan tanpa biaya. Sejak anak-anak masuk sekolah, seharusnya negara sudah membekali mereka dengan biaya yang cukup. Yang ketiga, hak akan pendidikan. Hak akan pendidikan adalah hak konstitusional. Seharusnya anak-anak Indonesia bisa sekolah gratis dari SD sampai S1. Tanpa biaya. Bukan hanya uang sekolah, tetapi juga uang untuk buku dan sebagainya. Human investment ini adalah paspor untuk masa depan kalau kita ingin maju dan bersaing dengan bangsa lain. Saya memimpikan Presiden Prabowo mengatakan bahwa dia adalah Presiden Pendidikan. Keempat, hak akan pendidikan belum sepenuhnya dipenuhi oleh pemerintah dalam artian yang sesungguhnya. Kenapa? Karena hak akan pendidikan gratis hanya diberikan sampai SMP, hanya 9 tahun. Tidak jelas apakah ini hanya uang sekolah atau tuition, atau juga mencakup keperluan sekolah seperti pakaian seragam, buku, dan sebagainya. Yang kelima, program penunjang pendidikan itu ada, antara lain disebut Kartu Indonesia Pintar atau KIP, dan bantuan operasional sekolah atau BOS. Di beberapa daerah, ada beberapa bantuan sosial yang diberikan gubernur dan bupati dengan nama yang lain. Seharusnya gubernur dan bupati bisa lebih kreatif membangun fasilitas pendidikan yang lain. Yang keenam, program pendidikan harus dilihat sebagai entitlement atau hak, bukan charity atau kedermawanan. Sudah waktunya Indonesia melaksanakan pasal 33, pasal 34, dan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 dalam artian mendirikan negara kesejahteraan di mana hak akan pendidikan adalah hak kesejahteraan yang paling fundamental yang wajib dipenuhi oleh negara. Jadi, negara tidak boleh abai. Negara tidak boleh tidak hadir. Negara tidak boleh complicit. Izinkan saya menyampaikan terima kasih untuk surat peringatan yang engkau berikan kepada kami semua. Sampai jumpa lagi dalam Quo Vadis edisi berikutnya.